Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini, izinkan saya ya, untuk sharing mengenai apa sih, omikron itu ya, jenisnya Covid yang bagaimana gitu. Nah, jadi judul kali ini adalah kiat sehat saat diterpa gelombang omikron. Baik ya, pertama ibu-ibu, mau mengingatkan kembali nih, ternyata COVID-19 ini ya, adalah nama penyakit. Jadi suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus severe acute respiratory syndrome. Jadi disingkat namanya COV-2 atau SARS-CoV-2. Nama penyakitnya COVID-19 karena ditemukannya pada tahun 2019. Jadi COVID-19 adalah nama penyakit, sedangkan SARS-CoV-2 adalah virus penyebabnya. Sedangkan nama varian SARS-CoV-2 ini sebetulnya ada sejarahnya. SARS-CoV adalah, jadi SARS-CoV yang tadi panjang itu ya, namanya adalah virus corona yang menjadi pandemi di Hong Kong awalnya tuh 2002, ya 2002. Sedangkan SARS-CoV-2 adalah nama virus yang sekarang lagi merebak nih. Nama penyakitnya COVID-19 ya yang tadi saya jelaskan. Sedangkan B1 adalah nama varian mutasi pertama SARS-CoV-2. Sedangkan B2 adalah mutasi keduanya. Jadi kalau namanya B1.1 berarti B1 yang bermutasi lagi. Jadi punya varian lagi, anaknya lagi ya. Sedangkan B11529 adalah mutasi ke-529 dari B1.1. Jadi benar-benar mutasinya tuh cepet banget ya, Bu. Dia pinter ya, manusia pinter dia lebih pengen lebih pinter lagi gitu ya, tapi manusia juga, punya ide lagi untuk mengatasi virus ini. Jadi pertama kali Ibu, 24 November 2021, jadi masih baru nih ya, tahun lalu, Omikron dilaporkan oleh Afrika Selatan ke WHO. Lalu 2 harinya, 26 November 2021, WHO sudah menetapkannya sebagai varian of concern. Jadi benar-benar varian yang harus dipelajari atau diperhatikan gitu ya. Nah, 26 November kasus pertama di Belgia, 29 November kasus sudah ditemukan merebak Bu, bayangkan cuma 3 hari itu sudah ada di Belanda, Perancis, Jerman, Portugal, Italia, UK, Scotland ya, Botswana, Hong Kong, Kanada, dan Australia. Jadi benar-benar cepet banget ya di Eropa dan pertama di Afrika Selatan. Jadi Omikron merupakan nama panggilan dari B.1.1.529 ya. Ditemukan pertama kali di Gauteng, Afrika Selatan tanggal 9 November 2021 dari pasien yang datang dari Botswana. Jadi suatu daerah di Afrika Selatan ya. Jadi awalnya dari Botswana dia datang ke Gauteng, Afrika Selatan ya. Nah, lalu bayangkan Bu ya, kasus harian di Afrika Selatan naiknya itu dari 273 orang ya tanggal 6 November, lalu 25 Novembernya naik ke lebih dari 1.200. Coba bayangkan ya, 80%-nya di Provinsi Gauteng. Nah, jadi masih kita ingat-ingat lagi dulu kita dihebohkan yang banyak kematian itu kasus Delta ya. Nah, Delta ini adalah nama panggilan untuk B1617.2, sedangkan Beta B1351. Jadi udah deh gampangnya dipanggilnya Delta gitu. Kalau Omikron yang ini nih B11529 dipanggilnya Omikron gitu ya. Nah, jadi yang namanya definisi kasus varian Omikron itu ada 3 ya. Pertama, hampir sama sih ya, kasus probable, kemungkinan. Lalu yang terkonfirmasi, yang ketiga kita lihat dari hasil antigen. Nah, untuk kasus probable, yaitu kasus konfirmasi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan menunjukkan positif. Jadi dari SGTF-nya positif, yaitu S-gen target failure atau uji deteksi single nucleotide polymorphism-nya atau SNP-nya mengarah ke varian Omicron. Nah, jadi kalau misalnya kita tes SGTF-nya positif, berarti ini probable Omicron. Kalau mau konfirmasi pastinya itu benar-benar COVID-19-nya Omicron,
namanya berarti harus di-sequencing positif varian Omicron SARS-CoV-2. Nah, jadi sekarang sih kalau rumah sakit yang biasa-biasa aja Bu ya, bukan rumah sakit pendidikan, ya udah deh yang penting kalau COVID-19, apalagi sekarang merebak nih, kemungkinan varian Omicron. Kecuali kalau dia berat ya, sesak napas hebat, kayaknya masih Delta deh gitu ya. Sedangkan hasil antigennya, kasus positif COVID-19 yang didapatkan dengan pemeriksaan antigen perlu dikirimkan ulang spesimen baru ke laboratorium yang dapat mendeteksi SGTF atau SNP-nya ya. Jadi biasanya kalau Omikron ini kita mau bedain nih Omikron atau bukan, ya udah kita cek aja SGen target failure-nya positif atau SNP-nya positif gitu ya. Tapi ini kalau kalau di rumah sakit tertentu ada sih kayak RSCM atau rumah sakit yang besar ya, seperti itu. Nah, penularannya sebetulnya hampir sama, bahkan dikatakan lebih cepat dibandingkan dengan variasi yang lain ya. Cepat banget, terutama katanya nih Bu, anak-anak sama anak muda nih ya, cepat banget. Jadi di Afrika itu karena anak sekolahan atau anak mahasiswa masuk ya, pengen dong tatap muka, udah bisa dibuka lagi. Nah, ternyata setelah Omikron merebak itu cepat banget ya di kalangan anak muda. Nah, jadi penularannya ada 2, yang langsung, jadi percikan langsung dalam bentuk droplet, yang kedua tidak langsung. Kalau yang langsung ini jaraknya 1 sampai 2 meter, makanya orang yang batuk bersin ngobrol, kalau nggak ditutup itu kena kita masuk ke mulut, hidung, ya lubang-lubang di ini mata kita juga kan ada celah sedikit ya, jadi hati-hati. Makanya pada orang-orang yang flu atau yang curiga ya jauh-jauh deh. Nah, makanya untuk itu masih jaga jarak tuh masih penting, Bu. Sedangkan tidak langsung yaitu droplet tumpah ke permukaan benda, lalu kita menyentuh tangan, lalu kita kucek-kucek mata, hidung, mulut tanpa cuci tangan. Jadi virusnya menempel atau pindah ya. Berapa lama sih virus SARS-CoV-2 ya termasuk Omicron ini di permukaan benda? Nah, yang paling lama itu uang ya, uang kertas, terus 7 harinya adalah masker. Jadi Ibu kalau megang masker habis pergi seharian, jangan pegang permukaannya tapi talinya aja. Ya, buka talinya langsung masukin tempat sampah tertutup, ya ditutup. Jadi nggak merebak kemana-mana. Sedangkan lewat udara juga masih hati-hati ya Bu, terutama untuk yang tidak ada ventilasinya, itu cepat banget. Makanya kalau kita berkerumunan jangan lama-lama deh gitu ya. Ini mekanismenya ibu-ibu sudah tahu ya, sudah saya pernah katakan, yaitu masuk nih si SARS-CoV-2-nya 2 ini, lalu dipegang atau apa namanya, diterima oleh reseptor S2 ya, namanya angiotensin converting enzyme 2 atau kita sebut reseptor S2 ya. Ini ternyata nggak cuma di paru-paru, tapi juga ada di usus, ginjal, pembuluh darah. Jadi benar-benar hampir seluruh badan kita mempunyai reseptor COV2. Makanya kalau ada yang sakit, ada komorbid, nggak cuma di paru-paru. Dia juga bisa ke diare, ke pembuluh darah, ke ginjal. Kadang-kadang ada yang parah tuh sampai gagal ginjal dan seterusnya. Nah, lalu setelah dia berhubungan ya, bertemu dengan reseptornya, dia langsung melumpuhkan ya sistem pertahanan tubuh kita, akhirnya dia bereplikasi, Bu. Masuk akhirnya jadi 2 ya bayangin ya. Jadi timbul lagi 2 4 kelipatannya terus saja. Jadi mengenai apa aja, mengenai organ semua, dari mulai otak, paru, semua sampai ke, hati dan seterusnya. Gejalanya ya, kalau kita lihat delta itu memang dominannya di sesak napas, demam masih sama omikron. Tapi kalau si omikron itu dia jarang sekali yang gangguan penciuman sama pengecapan, itu bedanya. Jadi banyak ke demam, sakit tenggorokan, batuk pilek, jadi mirip banget sama influenza. Sedangkan yang delta itu lebih banyak yang gangguan penciuman, pengecapan, seperti itu ya. Sedangkan omikron justru yang lebih dominannya tadi demam, lalu ada nyeri tenggorokan, batuk, dan flu. Ada pileknya juga kadang-kadang. Seperti itu. Nah, ibu hati-hati, COVID-19 ya ataupun Omikron, memang katanya gini, Omikron itu lebih ringan, betul. Tapi untuk orang-orang yang punya komorbid, dia juga menjadi berat, hati-hati. Nah, kalau ada Omikron, ya walaupun dia Omikron nih, tapi dia ada komorbid apakah di orang tua, di atas 60, 65, kemudian ada diabetes, ada penyakit jantung, gagal ginjal, hati-hati. Ya, ini yang normal yang ini, lalu kalau misalnya ada sedikit nih, infiltratnya masih minimal, seperti ini gambarnya Bu, tapi kalau sudah
lebih banyak lagi nih, hampir merata di seluruh bidang paru, lebih parah lagi, dan kalau sudah menyelimuti semuanya, itu yang kita sebut dengan gagal napas ya. Ini gambaran ronsennya. Makanya kalau pasien COVID itu kita swab dulu, kita swab PCR ya 2 hari berturut-turut kita PCR. Kalau hari pertama sudah positif nggak perlu diulang lagi. Tapi kalau curigaan nih gejalanya tapi hari pertamanya negatif, besoknya kita ulang lagi gitu ya kalau di UGD atau di rumah sakit, seperti itu. Nah, Ibu-ibu untuk lebih lengkapnya nih, besok Menkes akan mengumumkan guideline terbaru nasional nih. Semua orang bisa lihat di live YouTube-nya ya, streaming YouTube. Nanti saya share di grup ya, tentang, apa namanya, guideline terapi atau, pandangan, para ahli, baik itu penyakit dalam, penyakit anak, paru, anestesi, dan jantung, itu 5 organisasi profesi bersama Depkes, itu akan, membuat webinar ya selama 2 hari, Rabu dan Kamis, untuk membicarakan Omikron ini. Jadi Ibu boleh datang ya, boleh lihat di YouTube, lebih jelas lagi sama pakar-pakarnya. Nah, kemudian ini sama ya, Bu, ya, yang suspek konfirmasi itu sama. Suspek itu ya masih tersangka sih, belum pasti ya, suhunya demamnya 38 atau ada riwayat ada infeksi saluran pernapasan atas, batuk, flu gitu ya. Kemudian, nah curiganya 14 hari terakhir dia ada riwayat kontak dengan orang yang memiliki atau terkonfirmasi COVID, atau baru pergi atau dari suatu tempat yang sudah terkonfirmasi dia ada transmisi lokal. Memang Omikron ini awalnya tuh dari luar negeri, Bu. Dari luar negeri masuk ke Indonesia, tapi lama-lama jadi transmisi lokal. Jadi udah nggak bisa dibedain lagi ya, semuanya udah merebak gitu. Sedangkan yang konfirmasi yaitu melalui PCR ya, sebetulnya swab antigen itu belum tepat banget, tapi harus dikonfirmasi dengan PCR. Sedangkan kontak erat itu adalah orang, ya masih sama ya, orang yang kontak dekat dalam 1 meter dalam 2 hari sebelum atau 14 hari setelah timbul gejala dari dia gitu ya. Siapa aja sih? Biasanya keluarga, orang-orang yang di rumah sakit, orang yang mengantar pasien ya, kontak erat. Nah, kalau kita lihat isolasi mandirinya, saya lihat ya pasien-pasien kami itu lebih banyak yang ringan Bu kalau Omikron ya. Bahkan ada yang OTG, orang tanpa gejala ya, nggak ada gejala, atau ringannya cuma demam-demam riang, flu, tapi dia swab PCR-nya positif. Nah, kalau seperti ini nggak ada, bahkan yang sedang pun kalau cenderung ringan itu udah deh isolasi mandiri aja. Jadi nggak perlu datang ke rumah sakit, nggak perlu dirawat rumah sakit, kecuali dia berat, berat atau sangat berat. Ya, jadi apa aja nih kalau kita isolasi mandiri? Tetap di rumah, jangan keluar rumah ya, membatasi pengunjung, membuat daftar pengunjung itu kalau, ini ya, kalau memang perlu, tapi sih kalau di rumah kayaknya nggak perlu ya. Hindari pemakaian barang pribadi bersama. Jadi Ibu kalau misalnya mau makan, minum, atau apapun dibagi ya, misalnya kalau ada yang rumahnya satu di atas, satu di bawah, lebih bagus yang pasiennya di atas, orang normalnya atau sehatnya di bawah ya. Jadi nanti kalau misalnya mau, tolong cuciin piring pakai masker ya, pakai sarung tangan, terus diambil cuci gitu ya, seperti itu. Hindari transportasi umum dan tempat ramai. Tisu dan pakaian habis pakai dimasukkan terpisah dari orang sehat. Etika batuk dan bersih seperti biasa ya, tutup ruang terpisah, jarak minimal 1 meter dengan orang sehat, pembersihan barang di area karantina dengan disinfektan, idealis seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah ventilasi rumah. Jadi biarkan udara bersirkulasi, jendelanya dibuka. Nggak apa-apa deh, tempat tetangga kita kalau ada yang sakit di teras ya, di teras berjemur ya. Lakukan sehari 20 menit antara jam 9 sampai jam 10 supaya dia vitamin D-nya bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau misalnya pasiennya, itu ya, kalau justru berbaring aja, malah nggak bagus buat pengembangan paru-parunya. Jadi dia harus bergerak, jalan, ya aktif, berjemur. Tapi jangan lupa kalau berjemur pakai tabir surya ya di muka kita. Ya kalau keluar rumah yang pakai kerudung cukup tangan sampai siku itu juga bisa ya. Jadi nggak perlu semua dibuka gitu ya. Cukup kalau yang laki-laki boleh di punggung gitu. Itu udah cukup vitamin D-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita bagi-bagi ya kasusnya ya, ada yang ringan, sedang, berat, sama kritis. Ini sama, Omikron juga sama. Kalau ringan itu biasanya kayak tadi, bahkan demamnya cuma sebentar, cuma 2 hari udah nggak demam, batuk, nyeri tenggorokan gitu ya.
ada infeksi paru juga ringan, nggak tanpa sesak yang berat ya. Nah, kalau berat nih, itu Ibu tandanya adalah pernafasannya lebih dari 30 kali per menit. Coba Ibu-ibu kita belajar ya, tarik napas, lepas napas dalam waktu 15 detik, 1/4 menit, itu berapa kali sih gitu. Nanti dihitung di rumah, pakai jam yang ada detiknya. Tuk, tik, tik gitu ya. Nah, biasanya kita tuh 16, bahkan ada yang 12 sampai 16 sampai 18 tuh masih normal. Hitung dari mulai tarik napas sampai keluarkan itu 1 kali ya. Nah, kalau misalnya nih kita teratur napasnya 15 detik itu kita 5 kali misalnya atau 4 kali. Tinggal dikalikan 4 aja, 4 kali 4 berarti 16 kali per menit. Nah, bayangkan ya kalau itu normal. Kalau yang berat dia bisa sampai 30 kali per menit. Jadi kebayang nggak tarik napasnya. Nah gitu, kadang-kadang cuping hidungnya pada anak-anak buka kempis gitu ya. Kalau yang berat banget sampai, otot pernapasannya kelihatan retraksi ya, bener-bener kelihatan banget kalau dia sesak ya. Nah, kalau tes kita cek saturasi ya itu, di bawah 94%. Nah, kalau di bawah 94% atau 93 ke bawah, berarti itu udah hati-hati harus ke UGD apapun ceritanya ya, jangan, tunda-tunda. Harus mendapatkan oksigen pertolongan pertamanya. Sedangkan kritis kayak tadi Bu, yang paru-parunya udah hampir semuanya tuh terisi sama infiltrat dari virusnya. Nah ini ya, sekarang pengobatannya gimana sih? Hampir sama Bu, Omikron ya, kalau gejalanya isolasi mandiri. Tanpa gejala, ya kebetulan aja dia diperiksa mungkin karena dia mau keluar negeri, mau keluar kota, harus swab, atau ternyata di PCR positif nggak ada gejala sama sekali, cukup isolasi mandiri selama 10 hari saja. Jangan PCR ulang nggak apa-apa. Jadi setelah 10 hari dan dia gejalanya benar-benar nggak ada nggak ada perburukan, biasa-biasa aja, nggak usah swab PCR ulang. Nah itu dari Kemenkes seperti itu ya. Jadi nggak usah mubazir buang-buang, PCR tes ya. Kalau misalnya dia gejalanya ringan, isolasi mandiri di rumah selama 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala. Misalnya nih, gejala demam terakhir hari ke-10 ya, masih ada demam, tambah lagi 3 hari. Demam terakhir ya, tambah lagi 3 hari. Atau batuknya parah banget, tambah lagi dia 3 hari. Ya kira-kira 14 hari atau 13 hari. Nah itu pun sekarang Kemenkes bilang tidak perlu dicek lagi swab PCR-nya. Nah, jadi ibu-ibu yang mohon maaf nih yang, tugasnya di kantor atau kerjanya di sekolah ya, kalau ada gurunya atau ada pegawainya, stafnya, udah tahu nih dia positif, sudah isolasi 14 hari, gejala yang baik, nggak usah minta swab harus negatif, nggak perlu. Nggak usah swab PCR ulang, nggak perlu ya. Cukup dia keluar, isolasinya udah selesai, beraktivitas seperti biasa, tapi harus menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak ya, cuci tangan, itu selalu. Jadi, nggak harus swab PCR ulang, itu dari Kemenkes seperti itu. Sedangkan sedang, ya, isolasi di rumah, ya, atau di tempat tertentu yang disediakan oleh pemerintah, misalnya atau suatu, komunitas. Nah, kalau misalnya dia sedang ya, nggak terlalu berat, sama 14 hari nggak usah swab PCR ulang ya, jadi boleh keluar. Tapi kalau dia berat dan dirawat di rumah sakit, baru dokter nanti biasanya memeriksakan hari ke-10 swab PCR ulang ya, atau hari ke-11. Jadi kalau yang di rumah sakit aja yang dicek ulang, tapi kalau misalnya yang di rumah nggak perlu ya, itu dari Kemenkes seperti itu. Nah sekarang tadi kan judulnya kiat sehat walaupun diterpa Omikron gitu ya ceritanya ya. Nah gimana nih kalau kita harus kerja, cara melindungi diri dan keluarga gimana ya? Tetap menjalankan protokol kesehatan, hindari keluar rumah kalau memang nggak perlu-perlu banget ya. Tapi kalau emang ini ya udah deh, ya udah kita keluar tapi dengan cara maskernya. Yang paling bagus tuh masker itu ya sebetulnya tuh 2 kali ya. Masker itu 2 kali didobel. Kalau yang KN95 sama KF94 nggak perlu didobel, tapi kalau yang cuma sapis, masker medis, baiknya didobel sama kain gitu. Jadi yang masker medis di dalam, yang kainnya di luar ya. Nah, jadi Ibu, masker keluar rumah, jaga jarak, jangan berkerumunan, cuci tangan secara teratur dan hindari menyentuh wajah. Jadi kalau menyentuh wajah pastikan udah bersih tangannya. Jadi yang kalau keluar rumah mau masuk caranya seperti itu. Sedangkan pola hidup sehat, nah ini nih kayaknya Bu Ita ketua RT ketua RT kayaknya harus bekerja sama dengan RW, apa kita buat senam ya gitu. Kalau udah PPKM-nya udah level 1 atau 2 ya,
Ayo deh kita buat yuk tiap seminggu sekali, hari Minggu pagi kek jam 6 kita kumpul di lapangan depan musola, kita buat senam bersama gitu. Jadi kebiasaan hidup sehat di lingkungan kita gitu ya, senam bareng, main sepeda bareng, apa deh pokoknya, sehingga kita terbiasa untuk olahraga nih, jaga stamina dengan olahraga. Olahraga itu kalau bisa kan idealnya 3 kali seminggu ya, itu baru disebut bisa meningkatkan imunitas. Kalau olahraganya cuma sekali seminggu, sekali sebulan itu nggak bisa. Dia harus ada, pemanasan, latihan inti, pendinginan, minimal 30 menit gitu ya. Terus intensitasnya juga aerobik ya, ada jadi kita berkeringat gitu ya, bener-bener, total gitu dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Jadi itu yang namanya olahraga seperti itu. Tidak merokok, nah untuk bapak-bapak atau, suami-suaminya yang masih merokok tolong disampaikan, ini bahaya ya. Lalu tidur yang cukup, olahraga tadi ya, tidak merokok, makan yang bergizi. Perilaku hidup bersih dan sehat ini wajib ya. Gimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh? Tadi ya, sama hindari stres, mengkonsumsi suplemen kalau tadi ya, kalau dia ringan atau kalau misalnya dia terpaparnya ini sekarang lagi merebak nih, biasanya petugas kesehatan udah jaga-jaga deh makan suplemen itu boleh kalau, lagi tinggi nih. Tapi kalau misalnya biasa-biasa aja cukup dari sayur dan buah, atau lagi sakit, boleh banget ya minum mengkonsumsi suplemen. Nah sekarang ibu-ibu ada yang namanya vaksinasi booster. Di sini nanti cerita ya siapa yang sudah melakukan vaksinasi booster. Jadi berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, ternyata ada dosis lanjutan atau booster. Direkomendasikan atas dasar studi ternyata penurunan titer antibodi dalam 6 bulan sudah mulai menurun. Nah, jadi boosternya gimana nih? Boleh homolog atau sama. Misalnya kemarin saya udah Sinovac, ya jadi Sinovac lagi ya udah ya. Atau pertamanya Moderna, Moderna lagi yang ketiga. Atau heterolog, jadi dia berbeda. Jadi jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin yang awalnya. Misalnya kayak saya sendiri ya, saya, vaksin pertama, keduanya Sinovac, yang ketiganya Moderna gitu boleh. Nah, jadi itu boleh banget ya, yang paling bagus sih sebetulnya heterolog ya, yang berbeda. Nah, jadi nih misalnya kalau dosis pertama Sinovac, berarti AstraZeneca-nya dosisnya cukup 0,25 mililiter, sedangkan yang Pfizer itu 0,15. Ya, kok setengah dosis? Ternyata dengan setengah dosis pun sudah cukup ya dibandingkan dengan yang satu dos satu satu, cc atau satu apa, satu dosis. Jadi ternyata dengan dosis seperti ini dari penelitian sama aja kok, ya. Jadi mendingan yang lebih irit kan, lebih murah, tapi sudah menunjukkan kualitas yang hampir sama. Sedangkan dosis premium AstraZeneca, nah boleh kita berikan Moderna half dose ya atau yang Pfizer half dose gitu. Jadi ibu-ibu boleh nih pilih, kalau saya udah Sinovac pakai yang, Pfizer atau AstraZeneca, kalau udah AstraZeneca boleh yang selain itu gitu ya. Nah ibu ayo vaksin yang belum vaksin ya, yang coba deh tandain kalau yang udah keduanya tanggal berapa, berarti 6 bulan kemudian tuh udah tanggal berapa. Kalau misalnya boosternya belum dipanggil-panggil, coba, proaktif ya datangin puskesmas atau dicek Peduli Lindungi ya, supaya kita bisa vaksin. Nah, jadi nutrisi saat pandemi tadi kan ibu-ibu, tadi untuk meningkatkan kiat sehat tadi apa Bu? Olahraga, ya. Nah, sekarang nutrisi. Nutrisi itu ibu-ibu bisa lihat ya, ternyata sumber vitamin yang bagus untuk imun sistem itu vitamin apa aja? Vitamin A, C, E, vitamin D, sama vitamin B. Nah, itu kita bisa lihat ya Ibu ya, vitamin A itu dari kacang, vitamin C dari buah-buahan ya, vitamin D dari ikan. Kemudian, vitamin A dari sayur-sayur, brokoli ya, paprika, vitamin B dari, gandum ya, macam-macam, ini ada nanti penjelasannya. Nah, kalau vitamin C dosisnya berapa sih yang direkomendasikan ya? Kalau yang sakit boleh 2.000, kalau yang biasa-biasa aja nih bolehlah 500. Jadi jangan ibu-ibu lagi misalnya gini ya, lagi nggak ngapa-ngapain, nggak sakit, nggak apa, mendingan biasa aja. Jangan diforsir 2.000 terus, nanti, khawatirnya lambungnya gitu ya. Carilah yang non acidic, misalnya holistic care vitamin C gitu ya, yang aman buat lambung. Vitamin D juga, kalau cukup, cukup dari matahari atau misalnya 400 aja international unit ya, nggak perlu sampai 5.000 gitu, kecuali kalau lagi sakit ya. Vitamin E misalnya, sedikit saja, zinc itu boleh ya, 80 miligram per hari. Lalu habatus sauda juga boleh, madu, probiotik itu adalah nutrisi tambahan pada saat kita sakit ya, atau saat, kita menjaga kesehatan kita ya. Nah ibu-ibu yang paling penting juga ya, jangan sampai jadi gini,
Jadi ada pepatah yang mengatakan nih dari tim ahli ya, kita jangan takut kena Omikron, tapi khawatirkanlah kita menularkan orang lain, terutama orang tua di rumah kita, itu yang kita harus khawatirkan, ya Bu ya. Jadi mendingan, misalnya gini, kita jangan terlalu stres, "Aduh kalau kena gimana, kayak dunia runtuh." Insya Allah, terus terang saya juga udah pernah tahun 2020 kena ya. Emang sih nggak enak, tapi ya udah dihadapi dengan ikhlas dan semangat gitu, supaya kita kembali sehat lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir berlebihan, panik kalaupun kita kena, tapi kita khawatirkanlah kalau kita bisa menularkan orang, yang kita sayangi di rumah atau yang orang tua. Jadi kalau misalnya kita kena, ya kita jangan egois gitu, "Ah, masa saya aja yang kena nih harus yang lain harus kena," jangan gitu ya. Jadi kalau kita kena, kita harus disiplin, isolasi mandiri, jangan kita keluar-keluar curi-curi gitu kan. Terus, orang tua di rumah kita gimana caranya kita jaga jarak, bener-bener gitu, pakai masker yang bener gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita karena di rumah nih Bu ya, udah kayak enak aja deket sesama, yang sakit buka aja, yang sehat juga cuek aja. Nah, itu jangan begitu, karena kita harus melindungi orang-orang yang beresiko ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian masker udah tahu ya Bu ya, caranya kayak gini ya Bu. Nah ini, caranya double, kombinasi masker bedah dan masker kain. Jadi nggak usah medis-medis, sayang, mendingan medis satu, kain satu. Terus Ibu nutupnya Bu, kalau Ibu lihat saya ya, dari pangkal hidung sampai ke bawah dagu ya. Jadi jangan sampai hidungnya masih kelihatan, masih kelihatan nongol ya. Sampai nutupin ini Bu, bayangkan. Ya, sampai nutupin ini nih. Jadi kalau pakai kerudung, kalau kalau bisa sih ketutup semua nih, lihat nggak Bu? Ketutup semua pinggir, nggak ada celah nih di ininya ya. Nah, kalau yang tenaga medis biasanya N95 seperti ini, ya, atau kalau Ibu misal khawatir dia bisa lolos ya Bu, bisa disimpul nih, dibuat simpul seperti ini nih. Jadi nggak ada celah begini ya Bu ya. Nih, makanya kenapa ya takutnya gini, perasaan saya udah jaga kesehatan banget deh, kok masih kena juga? Mungkin ya, pakai maskernya belum sempurna sekali gitu ya. Nah, itu cara buka. Nah, untuk cuci tangan juga jangan asal-asalan, udah aja. Tapi benar-benar 6 langkah, Bu. Coba belajar ibu-ibu ya, pasti semua udah tahu sih. Ratain dulu, lalu kemudian seperti ini ya, gosok-gosok lipatannya ya, terus dikunci begini ya, benar-benar ujungnya juga kena, terus ujung kuku-kukunya juga jadi benar-benar kalau ngajar anak-anak itu 20 detik. Ya jangan sebentar udah gitu, tapi 1, 2 sampai coba dites 20 detik nggak anak-anak kita? Udah pinter nggak dia nyuci tangan yang bagus? Kalau ke mall coba diperhatiin ibu-ibu, cuci tangannya bener nggak gitu ya. Nah jadi kapan sih harus cuci tangan? Sebelum makan, setelah, ini udah pasti udah tahu ibu-ibu ya. Jaga jarak yang paling idealnya sih 2 meter, tapi kalau emang harus ini 1 meter deh gitu ya. Oke. Nah, ibu-ibu, nah kalau misalnya nih ada keluarga kita ya, ternyata dia harus pulang kayak saya nih, pergi mulu, bolak-balik ke rumah sakit ya. Aduh gimana ya kalau kayak begitu gitu ya. Padahal di rumah ada orang tua, ada anak-anak. Nah, kata dokter Agus ini kebetulan beliau teman saya ya, dia direktur persahabatan, rumah sakit persahabatan dan ketua Perhimpunan Ahli Paru Indonesia. Dia bilang gini, gunakanlah masker di dalam rumah untuk anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah apabila di luar rumah tidak bisa menjaga protokol kesehatan dengan benar. Jadi kalau masuk rumah itu, saya sarankan maskernya dirubah aja Bu. Jadi kalau di depan pintu rumah itu dibuang ya, ganti sama masker baru, sampai dia masuk kamar mandi, dia mandi, semuanya bersih, terus bajunya dipisah, lalu baru dia berinteraksi dengan, keluarga gitu. Sampai sebegitunya Bu kalau bisa. Nah, kalau memang dia bisa pakai 2 lapis, misal jaket di luar ya, yang tipis misalnya ya. Jadi ketika masuk jaketnya taruh di depan gitu ya, kaos kakinya dibuka gitu, sepatunya dibuka di luar. Jadi waktu masuk itu enak, udah ganti masker baru, udah pakai baju daleman doang gitu ya, itu idealnya seperti itu ya, Bu. Nah, jadi kira-kira demikian Ibu-ibu, sudah jam 8:30. Nah, kalau Ibu-ibu misalnya ke kerumunan, sebaiknya kayak begini idealnya ya, jaga jarak ya. Nggak, yang Ibu lihat deh, yang jualan juga disiplin pakai masker ya, terus diatur harusnya seperti ini ya, jangan semrawut gitu ya.
Nah, kalau di restoran juga sama ya, ibu-ibu kalau memang harus makan di restoran, ya udah, yang penting jaga jarak ya, jangan sampai, terlalu dekat. Kalau misalnya ke masjid lagi sholat Jumat, jaga jarak, seperti itu. Nah, kebersihan diri udah pastinya udah pada tahu ibu-ibu ya. Tas siaga jangan lupa kalau keluar rumah pakai bawa masker, bawa cadangan masker semuanya ya, kalau bisa punya helm sendiri, alat ibadah sendiri ya, mukenanya, terus semuanya deh disiapin. Jadi kesimpulannya Bu, untuk menjaga di tengah Omikron ini, pertama makanan gizi seimbang, jadi jangan kan sekarang ada istilah diet keto ya, jangan keto melulu deh kali-kali, campur ya, campur sama, sayur-sayur yang lain, buah-buahan, karbohidrat juga butuh ya. Rutin 3 kali seminggu, berjemur matahari, jangan begadang, berpikir positif. Nah, vaksin sebetulnya nggak cuma Covid ya, kalau Ibu ada dana bisa influenza, tipes 3 tahun sekali, influenza tiap tahun, hepatitis B seumur hidup, atau kalau masih kurang bisa diulang lagi booster ya. Cuci tangan sama ya, jaga protokol kesehatan, banyak makan sayur dan buah, dan minum 8 sampai 10 gelas per hari. Hindari, terlalu banyak manis-manis, goreng-goreng, sama apalagi Bu, garam. Manis, gula tinggi, garam, sama, itu tadi, minyak ya, hindari. Nah, jadi kesimpulannya jangan takut sakit Covid, tapi khawatirlah membawa Covid-19 pada mereka yang rentan. Mungkin itu aja Ibu, ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, silahkan ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.